Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan mengajak masyarakat Grobogan tetap menjaga kerukunan selama bulan Ramadan. Grobogan, Jateng TV Channel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan. Tetap semangat membangun desa Noto. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Haji Fahrur Rozi S. Ag MC, mengajak agar masyarakat Grobogan tetap menjaga kerukunan dan persatuan selama bulan Ramadan. Adanya perbedaan hari dalam menentukan satu Ramadan itu hal yang biasa dan tidak perlu dibesarkan. Karena beda pendapat dalam fikih Islam itu hal yang biasa. Beliau juga mengajak agar bulan Ramadan tahun ini diisi dengan kegiatan yang positif sebagai ibadah syiar Ramadan. Sedangkan untuk dunia pendidikan madrasah bisa melaksanakan syiar Ramadan dengan lebih semangat. Seperti sholat tarawih, tadarus Quran, majelis taklim dan lain-lain. Jadikan Ramadan sebagai bulan yang istimewa karena bulan yang berkah, mulia dan pahala digandakan. Berikut wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan di ruang kerjanya. Senin 18 Februari 2026, dipandu oleh Imam Suranto, reporter Jateng TV Channel. Selamat menyaksikan. Semangat membangun desa Noto. Pemirsa, saat ini kru Jateng TV berada di kantor Kemenak Kabupaten Grobogan dan kita alhamdulillah mendapatkan tempat dan waktu dari Bapak Haji Fahrur Rozi, Sarjana Agama Magister Psikologis, beliau Kemenak Kabupaten Grobogan. Dan pemirsa, berdasarkan rapat isbat Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar bahwa puasa Ramadan jatuh pada besok hari Kamis 19 Februari 2026. Jadi Ramadan 1417 Hijriah jatuh pada hari besok berdasarkan isbat yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Tetapi ada saudara-saudara kita yang hari ini sudah mulai untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu kita akan bincang-bincang sebentar dengan Bapak Kemenak Kabupaten Grobogan, Bapak Haji Fahrur Rozi, untuk menyampaikan pendapat dan sikap yang mestinya seperti apa agar Grobogan tetap sejuk, tetap tidak ada beda pendapat, tetap sama-sama kita melaksanakan ibadah Ramadan. Gimana Pak Rozi berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan yang saudara-saudara kita yang hari ini sudah bisa mulai, dan bahkan menurut keputusan sidang isbat dari Menteri Agama di Bapak Nasaruddin Umar, puasa Ramadan untuk 1417 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari besok pagi. Ya. Silakan Pak Fahrur. Terima kasih Mas Imam. Ya. Jadi Kementerian Agama melalui Pak Menteri tentu dengan rapat berbagai organisasi Islam telah memutuskan bahwa 1 Ramadan itu hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Ada catatan bahwa di kalangan umat Islam, organisasi Islam, itu memang ada yang mulai hari ini sedang melaksanakan puasa. Tentu perbedaan ini sudah syar'i begitu ya, karena begini, di satu pihak Ramadan itu didasarkan pada ru'yatul hilal, melihat tanggal. Itu pemerintah menggunakan ru'yatul hilal, artinya bulan itu bisa dilihat. Kemudian yang satu itu wujudul hilal, wujudnya hilal, tidak ru'yatul hilal, wujudul hilal. Itu artinya 0,5% pun itu sesungguhnya sudah wujud, sudah masuk. Sehingga dua pendapat itulah yang oleh Menteri Agama mengambil satu sikap
dan yang lain juga mengambil sikap yang lain. Tentu kita sebagai kepala kantor Kementerian Agama sangat menghargai perbedaan pendapat itu, karena itu syar'i, sesuai dengan syariat Islam begitu. Jadi kalau ada perbedaan yang sudah syar'i, udah kita sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan keyakinan kita, ya monggo bisa melaksanakan. Ya, Pak Fahrul, mensikapi perbedaan pendapat, ada saudara kita yang hari ini sudah mulai puasa, dan di sisi lain besok pagi yang ada yang baru mulai puasa Ramadan. Itu harapan sikap dari Kemenang Grobogan seperti apa, Pak? Harapan kami masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya ya, itu bisa menghargai ya terhadap saudara-saudara kita yang hari ini sudah menjalankan puasa, dan juga bagi yang lain yang nanti bersama dengan pemerintah besok juga saya berharap bisa melaksanakan dengan baik gitu. Terus untuk Kemenang Grobogan sendiri, Pak Fahrul, itu kegiatannya selama Ramadan itu biasanya diisi apa saja? Oh ya, jadi di kantor Kementerian Agama ini sudah kami buatkan jadwal. Di samping kami mengambil tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, itu juga dari pejabat-pejabat, itu juga untuk mengisi kegiatan di sini, di musola sini ada khatmil Quran, kemudian tadarusan. Jam 11 itu ada satu pegawai yang sudah membaca Quran. Setelah baca sholat itu nanti kita pengajian, para kiai-kiai kita hadirkan di sini. Kemudian kami juga mengikuti siaran yang ada di Kominfo menjelang buka puasa, itu juga ada. Dan juga nanti ada pembagian tasarruf zakat. Jadi di Kementerian Agama ini menghimpun zakat pegawai, salah satu waktu yang akan ditasarrufkan atau dibagikan ini nanti pada bulan Ramadan. Di samping kami juga sudah mengikuti sholat tarawih yang diadakan oleh Pemda ya. Kita tadi sudah hitung ada 21 kali, tim 1, tim 2, tim 3 kegiatan parleng untuk mendampingi PMK. Iya, itu artinya lintas sektoral gitu. Pak Fahrul, kalau masjid besar yang ada di Purwodadi seperti Baitul Ma'mur dengan Jabal Qohir, itu untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih itu nanti malam atau kapan Pak biasanya? Kalau berdasarkan hitungan ini, kalau itu kelihatannya saya lihat itu mengikuti pemerintah ya. Itu nanti malam sudah dimulai sholat tarawih di masjid besar Baitul Ma'mur sama Jabal Qohir. Ya, nanti malam. Insyaallah nanti malam ya. Terus untuk dunia pendidikan, Pak Fahrul, di sini kan ada 3 MTS dan 3 MIN ya, negeri kan. Meskipun di beberapa desa juga marak untuk madrasah dan MI yang swasta kan yayasan. Itu Kemenang sendiri itu menyampaikan di dunia pendidikan seperti apa untuk adik-adik kita yang saat ini masih dalam studi pendidikan. Maksudnya program Kemenang sendiri menjelang Ramadan yang perlu disampaikan untuk dunia pendidikan itu seperti apa Pak Fahrul ya? Jadi yang pertama ya, kita supaya di madrasah ya, baik di MI, MTS itu baik di negeri maupun swasta itu ada kegiatan Ramadan secara khusus ya, secara khusus supaya menyelenggarakan pesantren ya, kira-kira begitu, supaya yang pertama tentu untuk meningkatkan ketakwaan mereka, kemudian yang kedua bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, syiar, jadi itu samping untuk meningkatkan ketakwaan mereka, di situ nanti ada syiar yang terus kita kembangkan terus itu. Terus yang perlu ditekankan Pak Fahrul kan di kalangan pendidikan guru-guru madin kan, maaf itu kan honornya gajinya kan masih di bawah minim kan. Ketika mereka dituntut lah harus bisa mendidik pendidikan formal yang baik, agama yang baik. Itu harapannya di Kemenang sendiri seperti apa untuk saudara-saudara kita yang kerja di Madin ataupun di MI? Iya. Jadi khususnya untuk madrasah ibtidaiyah yang di formal ya, di formal itu memang ini kita sedang ajukan untuk insentif ke Kementerian Agama yang untuk madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah yang non sertifikasi
non-invasif swasta. Itu kita usulkan untuk mendapatkan insentif ya. Kalau kemarin itu 250 per bulan, ya semoga ini bisa bertambah. Dan alhamdulillah untuk yang Madin, ya yang Madin itu kami sudah beberapa tahun terakhir ini mendapatkan insentif memang sangat sedikit sekali. Akan tapi memang kalau se-Indonesia ini banyak, se-Jawa Tengah ya banyak, itu per bulan 100 ribu. Dan untuk kabupaten ini ya ada sebenarnya, sudah ada, tapi sangat minim sekali. Tapi juga kemarin kami rapat dengan komisi C ya, komisi itu juga sudah mendapatkan, meskipun nilainya memang belum sebanding dengan khidmah mereka di Madin gitu. Tapi ya meskipun kecil ada perhatiannya lah kira-kira gitu. Terakhir Pak Fahrul Rozi, mungkin bisa sampaikan ke masyarakat Grobogan khususnya umat Islam menyambut Ramadan 14-17 Hijriah itu seperti apa, dan seperti apa untuk kegiatan sehingga Ramadan 14-17 ini lebih istimewa untuk kalangan umat Islam yang ada di Grobogan. Silakan Pak Fahrul. Ya, jadi begini, untuk umat Islam ya, yang pertama tentu kami berharap bisa menjalankan rukun Islam ini dengan khusyuk, dengan tenang, ya baik itu sholat tarawih, puasa, dan ibadah sunnah, mungkin lainnya ya, mungkin tadarus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang tidak berpuasa juga bisa menghargai saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan puasa. Dan khususnya hiburan ya, ini saya berharap ya kami sudah tanda tangani melalui Pak Bupati, Kementerian Agama, dan juga Polres untuk ditutup lah gitu. Ya itulah yang kami sepakati dengan Forkopimda melalui Pak Bupati dan Pak Kapolres. Ya pemirsa, yang warga Grobogan, jadi Pak Fahrul Rozi selaku Kemenak Kabupaten Grobogan berharap agar Ramadan 14-17 atau tahun 2002 ini lebih istimewa. Karena memang ini suatu hal yang luar biasa, kita sebagai umat Islam bisa kembali bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang istimewa, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pahala, dan doa kita dikabulkan. Dan semua ibadah kita juga dilipat gandakan. Beliau berpesan agar Ramadan itu betul-betul diisi dengan kegiatan yang positif, ibadah yang penuh manfaat ya, berinteraksi dengan manusia, hubungan nas juga dijaga dengan baik. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Kemenak Kabupaten Grobogan di Pak Rozi, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya dan masyarakat luas. Dari ruang Kemenak Kabupaten Grobogan, saya Imam Suranto selaku reporter, Budi Daryana kameramen melaporkan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat bangun Sorno Kuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Jaya. Terima kasih waktunya Pak Gubernur. Siap-siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Haji Fahrul Rozi SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, mengucapkan hari jadi Kabupaten Grobogan yang ke-300 Bangun Desa Noto Kuto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.